Pemirsa, Timnas Indonesia U20 memiliki peluang untuk menambah perolehan poin di babak grup kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indonesia akan menghadapi Timur Leste, tim dengan rekor negatif tiap bersua Garuda Muda. Untuk membahas hal tersebut, kita akan terhubung dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat pagi, Bung Erwin. Selamat pagi. Ya, Bung Erwin, meski berhasil manis ya ini 4-0 melawan Maladewa, tapi kan ini golnya baru tercetak di babak kedua nih. Apa evaluasi dari timnas menurut Bung Erwin sendiri? Evaluasinya terutama ada di babak pertama. Di babak pertama itu ada peluang sekitar 15 atau 16 peluang, tapi tidak tercipta gol. Jadi memang mainnya bagus, cuma kurang tajam di dalam kotak penalti lawan dalam menyelesaikan peluang. Ini mungkin juga karena para pemain Timor Leste, para pemain Maladewa sadar bahwa mereka kalah kualitas sehingga konsentrasi untuk ada di lini pertahanan. Sehingga memang untuk membongkar pertahanan lawan yang main dengan strategi yang defensif seperti itu kan nggak mudah sebetulnya. Iya, Bung Erwin, bukan tidak mungkin nanti melawan Timor Leste dari segi material pemain kalah jauh dibandingkan dengan Indonesia dan akan memainkan pola defensif semacam ini? Kemungkinan itu sangat terbuka ya. Bagaimana di pertandingan pertama Timor Leste kan kalah dari Yaman dengan skor 1-3. Mungkin memang nggak sebesar skor Indonesia Maladewa dengan 4-0, tapi gambaran itu memperlihatkan bahwa tim yang berpeluang untuk maju ke babak berikutnya itu Yaman dan Indonesia. Sementara Timor Leste dan Maladewa ada di level berikutnya, ada di level kedua. Jadi dengan materi pemain seperti itu, kualitas main seperti yang dilakukan seperti ketika menghadapi Yaman, sangat mungkin Timor Leste akan melakukan pertahanan ketat seperti yang dilakukan oleh Maladewa. Artinya nanti di saat melawan Timor Leste, lini depan yang memang harus lebih diruncingkan semacam ini, lebih ditajamkan, Bung Rit. Ya, karena gini, lawan terkuatnya itu di atas sudah kelihatan bahwa Yaman yang menjadi lawan terkuat dan Yaman menjadi lawan terakhir. Menghadapi Yaman, Indonesia itu idealnya memang tampil full team itu, tapi kan pemain-pemain intinya sudah main di pertandingan pertama lawan Maladewa. Lalu nanti lawan Timor Leste. Jadi kalau misalnya di babak pertama Indonesia sudah bisa menang, artinya sudah bisa unggul dengan banyak gol, itu enak rotasinya untuk menyimpan tenaga pemain yang biasa jadi starter untuk menghadapi lawan Yaman. Oke, Bung Erwin, meskipun memang di atas kertas ini kan timnas U20 lebih unggul daripada Timor Leste ya, tapi apakah memang untuk melawan Timor Leste ini mungkin waktu yang tepat untuk mengistirahatkan terlebih dahulu pemain inti, kemudian juga akan memainkan kembali di melawan Yaman nantinya? Ya, peluang itu juga bisa terjadi ya. Tapi kan kita belum mendapatkan kepastian tiket untuk lolos ke babak berikutnya. Jadi agak riskan juga kalau misalnya langsung menyimpan banyak pemain inti yang kemarin main, lalu memainkan pemain yang kemarin jadi cadangan. Agak riskan. Kita nggak tahu apa pilihan dari Coach Indra Syafri nanti di pertandingan. Tapi sekali lagi, kalau mau aman, memainkan pemain inti yang di Maladewa kemarin, lalu meraih banyak gol di babak pertama, sehingga di babak kedua itu lebih enak rotasinya. Tapi itu tadi bahwa ada peluang juga untuk pemain-pemain yang kemarin starter diganti, dirotasi dengan pemain yang ada di bangku cadangan waktu lawan Maladewa. Iya, berarti yang paling aman untuk melakukan rotasi adalah jika di babak pertama kita sudah bisa menguasai laga, apalagi bisa mencetak gol semacam itu, Bung Erwin. Ya, betul sekali. Jadi dalam format turnamen yang dengan jadwal yang ketat seperti sekarang, agak nggak mungkin kalau terus-menerus mengandalkan 11 orang pemain menjadi starter di 3 pertandingan. Karena jedanya kan hanya sehari 2 hari. Rotasi itu mutlak harus dilakukan kalau mau meraih hasil yang maksimal. Ini kan yang akan lolos ke putaran final yang akan dimainkan di China di tahun depan, itu kan juara grup sama runner-up terbaik, tapi runner-up terbaik nggak otomatis lolos, harus bersaing dengan 10 grup lainnya. Jadi yang otomatis lolos pasti adalah juara grup. Indonesia harus menang di 2 pertandingan lawan Timor Leste dan Yaman kalau mau otomatis lolos. Iya, tapi dengan materi pemain yang ada saat ini, apakah Coach Indra akan lumayan dipusingkan dengan rotasi pemain? Apakah ada super sub yang bisa diandalkan nanti?
Saya rasa starternya kan nggak jauh-jauh dari Tony, dari Raven, dari Iqbal di lini belakang. Nggak akan jauh-jauh dari itu. Hanya memang perlu kejelian siapa yang akan dirotasi, siapa yang akan mainkan sebagai starter. Dan yang perlu tekankan menurut saya, belajar dari pertandingan lawan Maladewa adalah memanfaatkan peluang sebesar mungkin. Siapapun yang dimainkan. Memanfaatkan peluang itu hasil akhirnya adalah gol. Jadi siapapun yang dimainkan, siapapun yang jadi starter, entah itu jadi cadangan, entah itu jadi pemain pengganti, itu harus bisa memanfaatkan peluang sebesar mungkin. Karena selisih gol juga bisa berpengaruh kan. Apalagi kalau mengingat Yaman juga di pertandingan pertama kan menang dengan skor yang cukup besar meskipun nggak sebesar Indonesia. Iya, Bung Erwin, apakah memang pertandingan melawan Timor Leste nantinya juga akan menjadi kesempatan baru nih bagi Coach Indra Syafri untuk menerapkan taktik lain? Kalau dilihat dari sejarah, dilihat dari pertandingan pertama, taktik lain kemarin waktu lawan Maladewa kan menguasai permainan, bermain menyerang. Ya mungkin nggak akan jauh-jauh dari taktik itu karena ngapain bertahan kalau misalnya lawannya ternyata kualitasnya ada di bawah tim Indonesia gitu kan. Ya kita butuh kemenangan, kalau bisa menang dengan banyak gol, kalau bisa mencetak banyak gol di babak pertama, ya dengan tujuan seperti itu harusnya sih tampil menyerang ya. Iya. Dalam artian formasi dan juga starting line up akan nggak jauh beda dengan yang diturunkan dengan tim Maladewa kemarin, Bung Erwin? Starting line up mungkin bisa berubah, tapi kalau formasi ya nggak jauh-jauh dari 4-3-3 atau 3-4-3. Kalau starting line up bisa ditukar-tukar gitu ya, tapi kalau pakem cara main itu biasanya nggak jauh-jauh beda gitu. Oke, Bung Erwin, apakah bisa dikatakan juga nanti Indonesia atau timnas Indonesia ini bisa dengan mudah begitu ya meraih gelar juara grup F? Kita lihat di pertandingan menghadapi Timor Leste ini sih. Kalau kesalahan-kesalahan di pertandingan pertama bisa diperbaiki. Coach Indra itu kan bilang waktu babak pertama selesai di ruang ganti, beliau marah gitu sama pemain-pemain. Marah itu dalam artian mereka bisa menguasai permainan, banyak menciptakan peluang tapi nggak bisa mencetak gol. Nah itu di situ Coach Indra marah gitu sama pemain-pemainnya. Babak kedua bisa mencetak gol. Artinya apakah bisa jadi juara grup? Ya tergantung dari bagaimana penampilan lawan Timor Leste ini. Kita sih berharap puncaknya ada ketika menghadapi Yaman ya. Menghadapi Timor Leste kita harus optimis menang. Menghadapi Yaman ya kita lihat bahwa Yaman juga bisa menang lawan Timor Leste dengan cukup bagus gitu. Jadi ibaratnya finalnya itu ada di pertandingan lawan Yaman gitu. Kalau di pertandingan lawan Yaman kita bisa menang ya pasti jadi juara grup. Gongnya di situ ya. Bung, dengan dengan materi pemain yang kita miliki dan juga rekor head to head melawan Timor Leste, berapa Anda memprediksi skor antar keduanya? 3-0 atau 4-0 mungkin ya. 3-0 atau 4-0. Berarti nggak ada kesempatan buat Timor Leste ya? Janganlah. Iya. Oke, baik, kita akan nantikan bagaimana pertandingan nantinya. Semoga timnas Indonesia kembali mengungguli lawan. Terima kasih Bung Erwin Fitriansyah sudah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.